Selamat pagi, siang, sore atau malam, tergantung Anda kapan mendengarkan podcast ini. Jadi di sini kita akan membahas suatu kasus yang sedang panas di negara kita ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval dan saya ditemani dua orang teman saya. Ya, panggil aja gue Mawar. Oke, gua Cepi. Di sini kita mau ngebahas tentang penimbunan. Nimbun apa nih? Banyak yang ditimbun sekarang ini. Yang warga-warga di luar Timbun itu. Bukan itu, Pak. Kita lagi ngebahas tentang yang oknum-oknum yang menurut gua brengsek lah. Dia ngejual barang-barang dengan harga yang menurut gua gila sih. Bener-bener gila. Memang karena beberapa minggu ini banyak sekali kasus COVID-19 di negara kita dan juga banyaknya orang yang menjual belikan masker, hand sanitizer dan alat perlengkapan lainnya dengan harga yang sangat tinggi karena sekarang ini banyak banget yang lagi butuh alat-alat tersebut, terutama orang medis. Jadi gimana menurut lo, Cek? Ya menurut gua oknum-oknum kayak gitu harus dibasmi lah, maksudnya bersihin lah. Nggak seharusnya orang kayak gitu tuh memanfaatkan keadaan yang lagi genting kayak sekarang ini. Ya, kalau mereka gitu ya, mereka kan jatuhnya pengusaha. Cuma dadakan. Ya kan? Ya benar, Gak ada kesempatan, mereka lakukan. apapun Kalau nggak ada akibatnya kesempatan ya juga. gak bakal dilakukan. Nah, cuman mereka ini kurang aware pada negaranya sendiri. Padahal kita lagi genting, kayak contohnya masker aja sih yang paling simpel. Orang-orang butuh masker. Dalam kurun waktu 1 minggu harga 10 kali lipat. Harga 20.000 jadi 200, 300. Harga satuan 2.000 dapat 6. Jadi 6.000 satu. Ya gini aja, kita secara butuh nggak butuh, kita butuh, kita nggak beli. Dibilang kita juga bego beli harga mahal, tapi kitanya mau. Ya, jadi mereka tetap akan ada sampai kita nggak butuh itu gitu. Jadi nggak bisa diredam kalau menurut gua. Tapi kalau Nggak bisa misalnya diredam, tapi kita bisa kayak ditangkepin gitu. kalau misalnya gini, sebelum COVID ini marak di negara kita kan kebutuhan masker dan selainnya belum selangka sekarang nih. Iya. Bagaimana kalau orang itu emang jual masker dari sebelum-sebelumnya, entah emang dia di suatu dagang online, jadi dia punya banyak stok, pas makanya ada kejadian kayak gini, dia langsung jual semua stoknya dengan harga yang tinggi. Tapi dia udah beli sebelumnya karena emang dia jualan itu sebelum ada kejadian ini. Itu menurut lu gimana sih? Apa dia salah? Ya kalau memang dia udah jual sebelumnya terus sekarang dijual dengan harga yang gila, menurut gua sih salah. Ya itu udah jelas salahnya ya. Jelas. Itu udah jelas salahnya. Karena kan dia ngambil margin keuntungannya udah gede banget. Udah gitu dia juga kayak acuh nggak acuh sama keadaan. Tapi yang lebih salah tuh orang-orang yang baru terjun gitu, tiba-tiba langsung temen gue banyak Yang jadi jualan pengusaha masker dadakan gitu. Iya, tiba-tiba langsung jualan masker. Masalahnya dia dapat harga masker nggak semurah si pedagang pertama ini. Pedagang dadakan ini dapatnya harganya mahal. Ketika dia jual lagi semakin mahal. Nah, pedagang ketiganya ada lagi yang beli dari pedagang keduanya, mahal lagi, naik aja terus. Gitu aja terus sampai 1 juta. Berarti orang yang pertama kali jual masker itu Harusnya dia jual dengan harga normal. Kesalahan ada di dia pertama. kalau misalnya dia emang naikin harga 1.000, Ya, dari mungkin setiap kalau 1.000 penjualannya Kalau 1.000 mungkin enggak. kayak dulu misalnya nih dia jual harga satu pak 30.000. Dia udah beli dari sebelum kejadian ini. Terus pas kejadian ini dia mau ngambil untung 2.000. Jadi dia jual 32.000. Itu kan masih relatif murah ya, istilahnya cuma naik 2.000 lu dapat satu box. Nah, menurut lu salah enggak sih dia? Biasanya sih kalau gitu di antara pihak ketiga sama keduanya sih yang naikin harga. Nah, berarti pihak dia yang ngejual ini nggak salah. Sebenarnya yang pertama sih kayaknya menurut gua nggak salah. Ya, karena kalau biasanya yang pertama itu kalau misalnya gue emang dari dulu gue jualan, misalnya gue jualan hand sanitizer, gue tiap hari jualan gituan, ketika ada orang yang banyak butuhin, gue bakal naikin, misalnya harganya naik 1.000,
Tapi apakah gua salah? Kalau menurut gua enggak. Karena emang gua jual ngambil untung masih 1.000 2.000. Kalau untuk 1.000 2.000 sih menurut gua nggak salah sih. Cuma kalau udah ngelebihin 15-20% itu benar-benar udah nggak wajar sih. Iya, karena Menurut gua. setahu gua kalau lu jual barang lebih dari 10% itu dari harga awal lu nggak boleh. Iya. Cuma sekarang itu terjadi, bahkan ada yang 100% dari harga awal. Sekarang pun satu box itu bisa Sebenarnya nyampe ya, 300.000. kalau menurut gua si yang salah emang pure ke reseller, tapi sebagai pedagang pertama yang dia dapat langsung stoknya dari gudang atau gimana macem, itu dia menurut gua sih nggak salah. Cuman salahnya dia tuh dia ngejual ke resellernya itu Yang dia salah. emang salah, dia jual ke resellernya Reseller kayak yang salah. iya, Tapi ke kan- orang yang dia jualnya ke orang yang salah. Tapi lu nggak tahu dong, karena kan virtual. Nah, Lu nggak tahu siapa yang mau beli. apalagi kayak di Shopee, Entah di marketplace kayak marketplace. gitu. Entah misalnya gampang. gini, emang si reseller ini udah matokin setiap orang cuma bisa beli misalnya 10 box. Nah, itu. Nah, sedangkan lu punya temen, kan? Mungkin temen lu suruh beli juga pakai duit lu. mungkin Cuma kalau atas dulu nama lu, mungkin itu kalau bisa. dulu dia nggak ngesistemin kayak gitu. Mungkin Iya. dulu dia nggak kepikiran satu orang cuma boleh beli 10. Ya, Mungkin dia dulu nggak sekarang kepikiran. nggak ada batas Dia pokoknya dulu maksimalnya. ngelihat, wih ada orderan mesen 100 box. Dan Udah, dia menurut pesan gua aja. juga Dijual. kayaknya reseller yang jual pertama ini nyesel. Kenapa Nyesel. gak gua naikin Iya, aja langsung nyesel. 10%? Pasti nyesel. Kenapa harus gua naikin Apalagi kan 2.000? nggak ada batas maksimal Iya. pembeliannya. Tapi sekarang ketika mereka naikin harga udah lebih dari harga wajar, kan ada yang nyecer mereka, ada yang ngejar mereka. Udah bisa kena pidana, kena pasal segala macem. Tapi banyak loh yang jual-jual gelap. Nah, yang jual itu belum aja kecium. Lu tahu nggak? Masih banyak kok yang jual-jual kayak gitu di Nggak. Facebook. Karena Sekarang- kita bisa ngelapor langsung sekarang tuh ketika lu ketemu orang jual masker 300.000 sebok, bisa lu tinggal lapor. Apalagi di Facebook Foto dialah buktinya. semua informasi orang di Facebook lengkap, dari nomor telepon sampai alamat, dia kerja di mana, pasti dia pernah update segala macem. Udah gampang nangkepnya. Yang susahnya itu orang-orang jual offline gini, bro. Kayak ada juga kalau Ya, yang jual banyak nawarin offline gitu. Gua Lu pernah tahu gua lihat kemarin gua pulang kerja jualan masker gituan tuh, ada yang masker kain juga. Dia jual masker ituan satu yang apa yang sensi gitu tuh sampai 20.000 satu, masker kain cuma 15. Gila itu. Padahal yang kain gue bisa pakai terus-terusan. Yang kayak gitu sekali pakai doang. Soalnya gue juga ke Glodok sempat nemu jualan baju, jualan alat-alat yang seharusnya nggak ada alat-alat kayak gitu ya. Dia nawarin hand sanitizer, padahal jualannya bukan itu. Jualan utamanya kayak jualan TV, jualan baju. Begitu Tapi kayak tiba-tiba sambilan aja dia dadakan gitu ya. punya itu dengan stok yang banyak. Dan Dadakan. Nah, itu Jual tuh dadakan. masih ada aja yang beli. berarti salah awalnya itu dari gudang lu nyebar apa? Gudang tuh dia Kalau gudang menurut gue sih dia kan ngikutin produksi. Kalau misalnya emang standar gudangnya dia Standar. produksi sekian, dia harus misalnya produksi standar sekian. produksi sekian disimpan di gudang. Dia kan harusnya udah punya kayak calon buyernya gitu kan, udah ada kayak langganan biasa. Listnya Nah, dia ada. kan tiba-tiba karena lagi kayak gini mungkin dia nih ya ada banyak orang yang nggak biasa beli di dia jumlah banyak, dia main ngasih aja gitu. Lu nggak bisa Karena memfilter pas itu, tapi awal kita nggak bisa nolak apa, nggak bisa melarang dia karena pas awal kita emang nggak ada peraturan buat masker segala macam. dan nggak, kita juga nggak, dia juga nggak bakalan tahu kalau akhirnya sampai kayak gini. Iya. Dia nggak juga nggak tahu. walaupun emang dia dipres misalnya sama pemerintah, dipres suruh memproduksi lebih banyak dengan harga yang sama, itu menurut gua tetap memberi kelangkaan. Karena orang juga akan tetap beli banyak dan gak dijual lagi sampai harganya makin tinggi, sampai mungkin pabrik atau tempat produksinya itu Udah nggak nggak sanggup produksi lagi. untuk memproduksi sesuatu yang udah standarnya dia. Out of stock. Jadi kayak ya lu disuruh produksi banyak, terus orang beli banyak, tapi yang orang itu nggak dijual lagi, dijualnya nanti ketika lu emang udah nggak sanggup produksi atau Langka, memang jadi kategori demand-nya barangnya begitu langka, besar. iya. Mungkin dulu yang bikin hand sanitizer sehari misalnya dia cuma disuruh bikin 100.000 botol. Terus Tapi karena ada corona ini, misalnya dia disuruh produksi jadi 500.000 botol. Apalagi sekarang udah banyak yang bikin Tapi sendiri bro, kalau hand masing-masing. sanitizer pabrikan dari yang gua kenal orang yang kerja di tempat kayak gitu,
mereka udah nggak dapetin bahan-bahannya lagi soalnya bahan-bahannya dari luar. Nah makanya itu. Dan Jadi sedangkan Gimana? yang lebih- Gimana bahan-bahan dia udah habis. dipaksa untuk memproduksi dengan jumlah banyak, dibeli masyarakat banyak, terus masyarakat nunggu dia nggak bisa produksi lagi, biar nanti masyarakat langsung jual dengan harga Jual. mahal. Harga Emang sebenarnya tuh Jadi dia nggak salah. sebenarnya tuh jalan keluarnya gini, emang pemerintah harus yang beli, pemerintah yang beli dia ngebagiin kayak misal secara gratis atau dia jual seharga 1.000 apa 10.000 dah Yang gue sekotak lihat buat- sih di Singapura, buat jelas gitu. di Singapura kemarin sebelum masuk ke Indo ini, tentara Singapura atau Bagiin gratis militernya gitu, Hmm. karena dia nggak ada tugas untuk menjaga kedamaian negaranya, dia disuruh bikin masker dan hand sanitizer sendiri. Jadi tentara-tentara dan polisi yang nggak ada tugasnya ini, dia disuruh bikin produksi dan yang jual pemerintah. Kalau di Singapura kayak gitu, setahu gua ya yang gua baca di berita. Karena juga mungkin Singapura nggak segede kita juga negaranya. Ya mungkin Dan dia udah negara maju. ya mungkin juga karena warganya nggak terlalu banyak, jadi Iya. apa- masih mencukupi lah. Iya, Ya bisa lu tahu dibilang sendiri bisa warga bahasa Indonesia di tuh cover. apapun ininya tetap duit yang dia pikirin, enggak Kalau menurut gua penyebabnya karena nggak- warga nggak kita gitu. kurang edukasi, kurang Kalau edukasi sih menurut gua ya ada beberapa yang nggak punya TV ya, jadi nggak bisa nonton. gak usah TV. Ada yang udah punya TV tetap aja nggak ada edukasinya, kayak jadi gimana dia sih? mengabaikan edukasi Iya. itu. Kayak udah dikasih tahu segala macem, ya tetap Bahkan aja. orang yang udah tahu pun itu dilarang, dia udah tahu, dia udah dapat edukasinya kalau hal itu dilarang, Masih tetap penimbunan aja itu terlarang, dilakuin. tapi tetap dilakuin karena dia ngelihat chance di situ. Chance-nya sangat besar. Mungkin dia punya channel yang dia bisa ngambil banyak, padahal dia tahu nih, wah gua nggak boleh jual ya pemerintah dengan harga sekian. Tapi ya gimana? Kalau gua jual langsung ke orang, langsung nawarin, Kalau menurut gua dan ini orang juga butuh. jalan keluarnya tuh susah. Susah kalau udah setiap- nyebar kayak gini tuh. karena setiap orang bisa jadi oknum. Ya, Kayak gua nih selagi aja kesempatan besok- itu masih iya, ada. bisa aja besok ada yang nawarin harga masker ke gua berapa, 20.000 Murah, harga normal nih, harga normal. Terus Gua dijual beli mahal. 1 juta, besok gua jual 30.000, bisa aja gua tiba-tiba jadi oknum. Secara gua dapet kesempatan kan. Iya. Nah itu dia yang nggak bisa di stop itunya para Tapi gimana gue ya? salut sama Oknum-oknum itu influence yang Masih- memang dia nyetok beli beribu-ribu box dan Untuk masih dibagiin, ngejual untuk dengan dibagiin. dibagi. Itu sih gue salut. Walaupun emang beberapa doang yang ke expose ya. Entah emang karena dia selebgram gak terlalu terkenal ataupun dia emang selebgram dadakan. Tapi menurut gue itu hal yang baik. Dia berani bersosialisasi, dia Nggak ada- memberikan nggak ada kepada masalah. masyarakat. Iya. Tapi Nggak ada gue lihat di ini juga masih banyak kok yang ngejual dengan harga normal. Jadi nggak usah ada yang nggak normal. usah buat kalian yang masih nyari masker nih, nggak usah putus asa. Masih banyak kok yang ngejual dengan harga normal, cari aja. Cuma jangan Sekarang kan pertanyaannya gini, yang jual harga normal punya berapa stok? Apakah dia mau jual harga normal? Itu yang kemarin tuh gue lihat dia ngejual harga normal, cuma dibatasin maksimal pembelian berapa. Dia Nah. jadi Sekarang Gebok, gini, gebok. lu temen gua beli di dia. Gua suruh lu beli lagi. Kan dia nggak tahu kalau lu Iya. temen gua. Kalau misalnya ada blunder kayak gitu kan bahaya juga. Sedangkan lu udah ngasih nih jiwa sosial lu. Ah, udahlah, gua kasih aja ke orang. Gua jual nih murah, harga normal. Orang banyak nih yang datang, berat. Tapi lu nggak tahu kalau dari orang-orang itu ada yang temenan, ada yang punya rencana. Si doi jual masker murah, kita borong aja Nah, rame-rame. itu sih oknum Ntar kita namanya. jual lagi. Nah, itu yang bikin hancur negara tuh kayak itu gitu. yang gue takutin. Jadi kalau misalnya tadi lu bilang nggak harus khawatir, sebenarnya gue khawatir karena walaupun banyak yang jual masker dengan harga standar, tapi yang butuh lebih banyak lagi. Apakah mencukupi stoknya dia? Kalau menurut gue stoknya pasti mencukupi, udah banyak masker sebenarnya, banyak. Gue pernah lihat juga foto ada gudang benar-benar masker semua isinya. Itu pasti menurut gue cukup. Cuy, rakyat Cuman cuma 250. iya, enggak kan gudang dia nggak di sini doang, pabrik dia nggak satu. Istilahnya gitu. Tapi lu tahu nggak, Jack Ma nyumbangin katanya berapa juta masker buat kita? Iya, dia nyumbangin. Nah, tapi Itu gua nggak dengar tuh. produksi luar, Gua kan? belum dengar atau emang belum Itu nyampe produksi kali ya. luar, emang Mungkin belum nyampe. mungkin ke pending maskernya. Jadi maskernya belum nyampe juga ke kita. Soalnya kalau nggak salah Jack Ma juga udah nyumbang sekian juta masker buat 150. negara Jalan, lain. mungkin masih jalan. 150. Kalau soal masker gratis,
kayaknya itu bisa nolong gitu, nolong kondisi sekarang. Masker Cuman gratis. kayak dia kayak gitu Iya. kan dia ngasih masker itu bisa nolong. Cuman yang kalau menurut gue yang paling penting tuh kalau lu mau nolong kelangsungan negara ini, ketika ada orang jual harga mahal, lu tahan, lu gak usah beli walaupun lu butuh. Yang gue takutnya blunder dari Jack Ma itu, ketika Jack Ma udah nyumbang 2 juta, ada oknum yang dapat dengan porsi yang banyak, entah emang kita temenan atau apa, Dijual terus lagi. kebetulan dapat dijual lagi. Dengan harga Karena Iya. ya orang kita gimana? Bayar kita harus nahan, kita sebagai pembeli harus nahan. Udah tahu dia jual harga mahal, udah nggak usah dibeli biar dia nggak punya pasar. Ketika semua orang nggak ada yang mau beli dengan harga yang dia bikin, otomatis dia nurunin harga dia. ya harga Nggak mungkin. Jadi, Masalahnya ini nggak mungkin nggak ada yang mau beli. makanya itu kita harus bisa bener-bener, ya nggak 1-2 orang, harus bener-bener banyak orang yang harus Kemarin lu bisa beli nahan. masker berapa? Yang satu maskernya berapa kemarin? Gue beli yang kain murah sih. Enggak, katanya lu beli yang apa? yang sensi satu itu Sensi atau- Oh itu mah dari tempat kerjaan gue, Itu 150.000 sekotak. sekotak, kotak isi 50. Berarti kan Iya. dia jual harganya 3.000. yang biasanya sensi cuma harga 80.000 20.000, 30. 30 dulu sih. satu kotak. Iya. Mm-mm. Dulu tuh gue banyak 20.000. masker di rumah Orang dua buat jam. kuliah. Ojol-ojol Biar nggak kena semua kan debu. dapat gratis. Makanya Gojek itu nggak dapat masker dulu tuh. Gojek itu dapat masker dikasih Yang sama ngerti kantor. keberadaannya. Cuma sekarang nggak dapet karena ya langka saking susahnya. Sampai industri besar pun kayak Gojek dia nggak punya stok buat mencukupi karyawan-karyawannya yang emang berkeliaran di jalan. Kalau dibilang nyari solusi ya susah. Kalau udah kayak gini mah kayaknya Kalau menurut gue buat diminimalisir juga bisa sih sebenarnya, kayak ya saran lu tadi. Iya benar-benar lu harus nahan sebagai pembeli. Lu harus nahan. Kalau bisa lu udah nahan, lu langsung report, langsung laporin. Laporin. Itu doang jalan keluarnya. Ya paling kayak Jadi gitu sih, ketika harus dia jual benar-benar memilih. nggak ada pasar, dia jual nggak ada pasar, dia mau jual harga berapa juga nggak ada yang beli kalau pasar dia nggak ada yang mau beli. Nggak mau beli. Gitu doang sih caranya. Jadi ketika ntar orang dapat masker gratis, orang-orang yang jual masker masih mahal, udah nggak usah lu beli, nggak usah takut ketika ntar misal pemerintah udah ngejamin akan ada masker Ada masker, gratis, stok udah lu tahan aja dulu. Toh juga kita bisa cuci tangan. Ya bisa cuci tangan. Yang penting tuh kita ngikutin aja Tapi apa yang masker itu pemerintah kan kasih membuat yang tahu. sakit. Masker sebenarnya sih diperuntukkan untuk yang sakit. Iya. Dan masker itu nggak bisa lu pakai tiap hari dengan masker yang sama. Mm-mm. Karena kalau nggak salah dia cuma 4 atau 5 jam doang. Seterusnya itu masker udah nggak berfungsi. Gue juga belum sempet tes. Cuma ada yang ngomong beberapa orang kalau masker itu sebenarnya lu pakai sekali doang. Nggak bisa lu pakai seterusnya. Jadi itu gue kemarin ngeliat ya yang di mobil truk sampah gitu bawa masker bekas. Gimana anjing orang pikiran gitu buat mengut masker bekas cuy. Nah, sampai iya itu yang bahaya. berkantong-kantong gede, berkarung-karung. Itu terus mau diapain? Dilap satu-satu kah? Gua Dicuci, ngerinya. dipres lagi atau Tapi kan gimana, kalau kayak anjing? gitu dia juga harus butuh alat ya dong buat bikin masker itu nggak Ya kalau tembus. dia udah ngangkut pakai truk dalam jumlah besar kayak gitu ya dia udah punya alat, ya dia udah siap, dia udah emang niat gitu. Nah berarti kan di daur ulang dong jatuhnya. Iya, kayak Kalau di gitu. daur ulang kan difungsikan dengan sebaru-barunya dia, kan daur ulang, konsep daur ulang. Tapi kalau misalnya dia cuma diambil, dibersihin, di packing lagi, tinggal kita yang beli memastikan. Ketika kita beli kita coba dulu, ini masker tembus apa enggak. Kalau tembus ya udah nggak usah dibeli. Karena banyak emang yang ngambil masker bekas tuh. Apalagi di India itu masker diecerin ya, gua nggak tahu itu masker bekas apa enggak. Pinggir jalan aja. Jadi sebenarnya bukan negara kita doang yang lagi krisis masker, banyak negara-negara lain pun. Ya karena virusnya memang udah mendunia kan. Hampir di setiap negara. Itu emang udah virus pandemi. Solusinya memang benar-benar berat. Yang orang nggak paham juga sebenarnya hand sanitizer. Hand sanitizer itu sebenarnya nggak menghilangkan virus 100% ya. Karena yang dihilangin itu bukan virus. Bakteri. Tapi virus kan termasuk dalam bakteri, cuman dia versi lebih udah berevolusi Ya lah. gue Dia kayak nggak paham lah. versi mutannya gitu, mutannya bakteri. Jadi kayak iblis sama setan gitu. Nah, Iblis dia tuh virusnya iblisnya, gitu iya. lebih tinggi. Menurut yang gue baca juga penggunaan hand sanitizer berkali-kali juga nggak bagus. Dia juga bisa
ngebunuh bakteri baik yang ada di tubuh kita. Gak gitu kalau gua ngerokok nyala di tangan anjing. Kalau tega gua lagi ngerokok kebanyakan pakai hand sanitizer, walah jancok tangan gua. Dan harganya pun sekarang mahal. Gua kira gara-gara gua lama di karantina udah bisa nguasain api. Makanya harganya tuh mahal. Kayak lu beli hand sanitizer yang kayak di Alfa atau di mana, yang merek-merek kayak Dettol atau Antis atau apa, dulu harganya nggak nyampe segitu. Ya entah naik 500 perak pun kalau misalnya Alfa Tapi ya punya jutaan stok itu udah sangat untung. kalau hand sanitizer itu dia menang karena dia fleksibel, gampang dipakai, bisa dikantongin. Jadi hand sanitizer juga naik harganya karena orang-orang mikir, wah daripada gua cuci tangan tiap hari, apa bukan tiap hari sih, tiap beberapa menit sekali, Tapi dengan gua pakai hand sanitizer penggunaan kan, gitu. berkali-kali juga nggak baik sih. Ya siapa yang peduli ketika ada anjing gua panik pakai hand sanitizer. Habis Aduh, pegang gua apa? habis pegang apa pakai Pakai lagi. sanitizer. Udah gitu aja terus sampai tangan pada kering gue liat-liatin. Ini orang pada ngapain sih tangan sampai kering-kering banget gitu. Bahaya Ternyata juga. pada pakai hand sanitizer. Soalnya banyak yang bikin hand sanitizer itu tanpa takaran yang benar. Lu nggak bisa bikin hand sanitizer tanpa takaran yang benar. Ya mungkin alkoholnya ada, tapi lu nggak tahu apakah alkoholnya membunuh virus. Karena kan ada campuran lain pastinya. Nggak mungkin hand sanitizer dibuat dengan alkohol doang dan dicampur air. Pasti ada campuran lain yang emang fungsinya Orang udah ada yang sama bikin pakai pentingnya ciu, kayak Pak. alkohol. Hand sanitizernya pakai ciu. Orang udah bikin saking dia nggak tahu standarnya. Kalau misalnya hand sanitizer cuma pakai alkohol, gue tahu kok yang jual lampu merah di mana. Iya. Gue sering Daripada lu beli hand sanitizer, lu beli hand sanitizer yang ukuran 500 mili atau 100 mili dengan harga 20.000, mendingan lu beli anggur orang tua 50.000, 750 mili, tinggal Alkohol lu semua. tuang. Iya. Alkohol semua itu. Sama-sama ada Berapa persen? alkoholnya kok, lebih enak, bisa diminum lagi. Kan? Nggak usah pakai disemprotin ke Makanya ke bahaya. tangan. Banyak juga temen gue yang jual hand sanitizer bikinan. Gue nggak tahu tuh itu dia bikin atau dia beli di istilahnya Mana di gitu. produsen mana Ya. yang udah jadi dalam bentuk di- 5 terus literan dijual lagi. terus dijual lagi dengan merek dia. Gue nggak tahu. Cuma yang jelas kan pasti dia bilang dia bikin sendiri. Banyak yang bilang, guys, aku bikin nih masker atau bikin hand sanitizer sendiri bla bla bla. Padahal sebenarnya dia nggak bikin, dia beli. Cuma gue ngerinya ada orang yang mikir dia beneran bikin dan coba buat bikin. Itu yang bahaya. Kalau soal hand sanitizer ya, emang sebenarnya warga kita cuman karena panik aja, jadi apa-apa semua dibeli. Udah apa aja lah Kasihan yang kira-kira. miskin. Gak usah kasihan yang miskin. Kalau nggak kasihan gimana? Dia malah kalau menurut gua warga-warga miskin itu tuh ya, dia kemana sih jalannya paling? Ya dia malah Justru malah lalu lalu lalang Dia punya kemana-mana. apaan? Dia nggak punya duit. Dia misalnya dia kan kayak di mana gitu, lagi ngapain kayak gelandangan tuh di pinggir jalan, Ah. diem-diem aja ya. Sebenarnya dia nggak kasihan, lebih kasihan tuh orang-orang yang ini nih, yang pada panik-panik kayak gini. Mereka beli-beli hal yang nggak penting. Apa-apa yang anjing. apa-apa dibeliin, Iya, beli hal yang nggak penting. timbun-timbun. Ya, yang miskin-miskin ini malah lebih kayak menurut gue ya, mereka malah lebih ini Santuy. gitu. Karena ya udah anjing. Ya mereka lebih takut nggak makan sih menurut gue Iya, daripada ya udah takut kena nih. virus. Lebih baik saya mati karena saya mencari rezeki daripada saya mati karena Malah saya nge-lockdown di rumah. Warga-warga gelandangan kasihan sama orang-orang kaya tuh. Lu pada ngapa sih goblok? Gitu mereka. Bahkan ada akun di Instagram yang bilang kalau kita harus makan telur. Telur. Itu benar tuh. 2 telur sehari. Itu benar, dia ngomong gitu. Valid. Nah, Itu valid. ada yang hoax. bilang ngomong kayak gitu, 2 telur sehari. Soalnya ada juga yang bilang kita makan telur sama nasi itu udah mencukupi, bukan harus makan telur 2 kali sehari. Itu di daerah mana ya kemarin tuh gue baca. Jadi tuh hampir stok telur tuh habis. Itu gara-gara bayi baru lahir ngomong Iya, telur tuh. gara-gara bayi baru lahir Anjing, ngomong itu telur. lawannya sama bayi baru lahir ngomong kiamat. Iya itu. Tahu nggak? Emang ada, Ada. tapi itu video hoax kan. Hoax. Hoax. Maksudnya kayak Hoax. lahir bilang telur gitu. Iya. Tapi yang bilang Itu kayaknya saudaranya bayi yang ngomong kiamat. enggak, yang orang bilang harus makan telur sehari 2 kali itu beneran ada videonya. Ada. Jadi kita Cuma- nggak ngomong asal jiplak aja, Iya. kita ngomong emang ada videonya. Mungkin lu pada ada yang udah sempet lihat cuma nggak notice aja. Soalnya gue sempat notice orang bilang makan nasi sama telur itu mencukupi untuk kebutuhan kita, Ya, emang bukan mencukupi. bukan
makan telur 2 kali sehari. Cuma Beda kan? nggak setiap hari makan telur juga ya, kayak tadi itu teman kita ngelihat Emang karena ada panic yang- buying sih. aduh ada yang sampai makan Karena orang makan telur 14 hari dia sampai bisulan coba. Tuh saking gimana ya, mereka tuh nggak mencernanya nyari tuh. beritanya. Iya. Mungkin dia pikir, oh kalau makan telur Mungkin itu bisa cuma nggak dapet konsumen kena gitu, nggak kena corona gitu. itu orang yang punya farm telur yang emang pengen menaiki produksi telurnya, Iya, tapi bikin berita. Produksi sebelum hoax kayak gitu. produksi sebelumnya belum kejual semua, jadi dia bikin kayak gitu. Bisa aja. Makanya kalau panic buying itu sebenarnya kita nggak harus beli semua yang dibutuhin, kayak misalnya lu beli masker harus 10 box atau beli hand sanitizer 50 botol. Itu nggak perlu, beli secukupnya aja. Maksud gua Lagi kalau pula juga nggak bakalan sampai ya kalau di lock, bertahun-tahun lah. kalau emang kita makanya jadi orang lockdown, miskin yang ketawain orang kaya. enggak, kalau kita jadi di lockdown, lu punya stok botol hand sanitizer yang masih penuh 50 botol, mau lu apain sih, Nyet? Lu juga nggak keluar anjing. Lu cuma di dalam rumah. Dalam rumah. Ngapain? Lu coli pakai hand sanitizer buat ngabisin? Kan nggak mungkin. Yang ada titik lu panas. Ya lu beli sebutuhnya. Misalnya keluarga lu ada 5 anggota keluarga termasuk orang tua lu. Ya lu beli aja 5, satu orang satu. Kalau di lockdown mana boleh keluar sih? Paling jauh lu keluar ke warung. Emang warung lu 15 kilo? Kan gak nyampe segitu cuy. Makanya gak usah lah beli-beli. Terus lu timbun, atau lu beli hal yang emang orang lain juga butuh tapi sengaja lu timbun aja. Beli aja Untuk secukupnya. Beli secukupnya. Lagi pula ya kali kita keluar mau beli bahan pangan nggak boleh ditembak, ya nggak mungkin kan. Tapi berarti emang orang-orang kaya tuh orang-orang lemah ya. Ya, Coba dah, gitu. kayak gelandangan Dia- udah biasa makan dia banyak lebih- bakteri, dia masih sehat-sehat aja. Dia gitu. lebih takut kehilangan hartanya dia. Iya. Mungkin dia tahu kali. Kalau dia lebih Sebenarnya kalau banyak duit pikir-pikir daripada pahala. yang nularin penyakit itu orang kaya aja. Ya, makanya statement Statement eh, jubir jubirnya Kemenkes. ya Kementerian Kesehatan yang dia sempat bilang kalau misalnya orang kaya Salah, ya. melindungi orang Orang miskin, miskin tuh gak ada yang sakit. terus cuy. orang miskin melindungi Biar orang strong, kaya cuy. supaya nggak sakit, Gua orang supaya miskin nggak gua kuat menyebarkan gitu. nggak virus. menyebarkan Iya. virus. Berarti kan tanpa lu ngomong langsung orang paham. Lu berarti mikir kalau orang miskin itu nyebarin virus. Nah sekarang gini, orang miskin itu nggak tahu adanya virus ini. Nggak, orang- Sampai orang kaya pada balik dari luar negeri atau orang-orang yang Iya, orang punya miskin mana yang Masih juga berangkat? paling kan Orang di miskin, rumah orang doang, miskin ya. mana yang berangkat naik pesawat Ya, ke paling- Cina gitu. Jauh-jauh ya paling ke Bali lah, Iya. orang miskin paling jauh-jauh ke Bali lah. Orang-orang homeless gitu kayak gelandangan gitu kan disuruh Nggak stay di mungkin. rumah. Orang gua gak punya rumah Ke anjing, gua pantai ngapain? cari. Nggak mungkin orang miskin bisa dibilang orang miskin kalau dia pergi-pergi ke luar negeri itu nggak mungkin lah. Iya, emang bener orang kaya sebenarnya yang nyebarin tuh orang kaya. makanya gue Jadi kalau lu lihat orang kaya, sempat lu heran sebagai gue orang miskin, lu bilang sama dia, stop nyebarin penyakit ke orang miskin. gue sempat kesel denger statement itu jubirnya karena dipikir-pikir emang kayak dia ngasih bukan pesan tersembunyi ya, kayak ingin memojokkan suatu orang kaum tapi dia nggak mau nyebutin itu kaum, makanya dia bilangnya orang miskin jangan menyebarkan virus kepada orang kaya dan orang kaya harus menjaga orang miskin. Kalau menurut gua dia tuh waktu ngomong dia lupa konteks apa yang diomongin, jadi cuma asal-asal nyeplos doang. Dia belum bikin kayak Jadi teksnya blunder. itu. Iya, dia jadi cuma asal nyeplos doang, dia bingung mau ngomong apa nih. Udah keluar omongan itu. Apa yang Dia belum siap. unek-unek yang Iya, dia punya langsung dikeluarin gitu aja. Iya, jadi kalau emang dia merasa kaya tuh terus dia takut sama orang miskin, ya udahlah, jadi orang miskin aja lu mendingan. Daripada lu jadi orang kaya ketakutan ya. Seakan-akan tuh yang kena virus saat ini tuh orang miskin semua gitu. Padahal orang kaya semua, orang kaya bantu orang kaya ini sebenarnya cuy. Iya. Orang kaya tuh bikin masker gratis buat dikasih ke orang kaya. Ya orang miskinnya mana dapat, ntar lu liatin aja. Orang pada nggak punya kakak, nggak punya KTP, gimana mau dapat di data? Nggak bakalan. Iya, makanya. Langsung sensus penduduk aja enggak. Syukur-syukur ada yang punya KTP masih hidup, kakaknya masih dipegang sambil dia kemana-kemana, kan masih enak gitu. Cuman dia emang udah nggak punya rumah, jadi dia apain? Pasti data-data dia kayak gitu udah pada hilang kemana. Makanya kalau kayak Sebenarnya gitu, emang orang kaya ngebantu orang kaya. Ya orang miskin Orang tuh ngeliatin miskin. aja sambil tar paling amit-amit pada sakit ya. Ya itu doang. sebelumnya gue minta maaf nih ya kalau misalnya kita agak out of topic karena emang itu agak relate aja gitu. Karena kalau Tapi gue bersama orang miskin.
Anjing. Karena gue orang miskin Iya. juga nih boy. Iya boy. Lu nggak boleh ngomong lu miskin ketika lu punya rumah dan lu tinggal di komplek, Iya. cuy. Iya. Gak Sorry, bisa bisa. gitu. Nggak bisa. Gue belum punya rumah, yang Iya. punya rumah orang tua gue. Secara gak langsung Tapi lu tinggal di kita rumah. homeless aja. Gue numpang. Iya, secara gak langsung kita tuh masih homeless. Oh. Kita masih orang miskin. Makanya gue juga sempet emang kasihan gue ngeliat nggak harus miskin sama kaya sih yang dikasihan. Sebenarnya virus ini kan nggak Nyerang sosial siapa aja. sosial lu Iya. kan, maksudnya nggak nyerang Nggak lu ngebak- kaya atau lu miskin. Ya nyerang kasta. Cuma kan karena kemarin Jubir sempat bilang kalau misalnya orang miskin itu jangan menyebarkan virus. Dia bilang jangan atau apa sih kalimatnya tuh? Gua agak lupa kalimatnya kayak gimana, tapi Jadi dia itu bilang, memang agak menyinggung orang-orang miskin. tapi tenang, orang miskin gak punya HP sama internet. Dia gak kesinggung. We are strong. Makanya kasihan juga kalau misalnya dipojokin yang orang miskin doang. Sedangkan mereka juga nggak tahu adanya virus ini. Mungkin beberapa nggak tahu. Jadi tuh kalau nggak salah tadi gue ngeliat Dan orang miskin pun kalau misalnya dia tahu ada virus ini dan mau beli perlengkapan, entah itu masker atau hand sanitizer Yang lebih bikin atau buat yang makan, lebih parah APD, ada yang borong. Itu rumah sakit itu butuh APD buat dokter, terus perawat-perawatnya yang membutuhkan, yang emang ngurusin itu orang-orang yang kena virus corona. Berarti emang orang kaya lebih gak beradab. Ya daripada orang makanya miskin itu ya. mereka sengaja beli APD dengan jumlah banyak, terus mereka jualin lagi sama apa sih namanya tuh, kayak donatur Iya. yang kayak kitabisa.com atau kaum duafa. Mereka sengaja jual ke situ karena kan emang itu khusus buat donatur. Pasti kan dari donatur iya. itu donatur nyari nih siapa yang jual. Yang lebih Ya, sedangkan orang-orang yang udah ngeborong APD pasti ngasih ke yang donatur itu karena dibeli sama donaturnya. iya, dikasih. Misalnya dibeli kitabisa.com, ngebeli sekitar misal 1M sama orang di Shopee, misal beli di Shopee atau beli di mana emang ada yang kenal sama orang yang jual. Berarti kan orang yang jual itu udah tahu nih kalau misalnya kalau apa namanya, donatur ini pasti akan ngedonasiin barang ini. Iya. Ngerti gak lu? Maksud gua kayak ya Puter gitu. diputer aja. Lu tahu kalau donatur pasti nyari APD, makanya lu borong APD dari sekarang. Dan ketika donatur emang benar-benar bernyari, lu jual ke donatur karena donatur pasti megang duit banyak. 1M, 2M, 3M. Sampai selebgram Rachel V-nya aja sempet berapa M dia dapat donasi, galang dana. Itu kan pasti dari donaturnya dicariin dong APD. Sekarang siapa yang punya APD banyak? Orang di luar negeri juga susah kok. sekarang juga udah langka APD. Apalagi Iya. sekarang kayak tadi baru aja tadi kasusnya sipil pakai APD ke supermarket. Iya, itu gokil tuh orang. Itu parah sih, gue sempat Udah gitu dia ngotot lagi. gue sempat kritik juga itu di Instagram gue. Kayak dia bilang ya, kita kan punya duit, kita juga bayar. Iya. Ya, emang lu bayar belanjaan lu. Permasalahannya bukan belanjaan lu, permasalahannya itu orang WearPack itu yang lu pakai itu dibutuhin sama tenaga medis yang sekarang lagi gak ada stoknya. Ya gitu kesannya kayak anjing ini orang beli penyakitan nih makanya ginian. Orang jadi pada takut. Dan Karena orang kalau ngeliat orang pakai APD tuh kayak was-was jadinya. Jadi ngeri gitu bawaannya. apakah ada invasi alien atau gimana dia pakai gituan. Masalahnya ini Aduh, virus, gimana ya, goblok banget gitu loh. ini virus nyebarnya gampang. Kalau virus nyebarnya kayak Walking Dead sih gue setuju aja ya. Gue tinggal gue pakai WearPack gue yang besi, udah. Yang penting gue harus kegigit baru kena. Lah kalau virusnya kayak gini, apalagi Ya, memungkinkan untuk airborne. Katanya kan bisa airborne. Iya. Makanya jarak sekarang agak diperjauh dari 2 meter jadi berapa meter. Karena katanya virusnya bisa airborne berapa menit di udara. Itu kan yang bahaya dari situ. Makanya gue juga kalau misalnya masalah gue nggak punya WearPack segala macam, gue juga ngeri. Tapi gimana? Banyak orang di luar sana yang juga ngeri selain gue. Jadi kita harus. Bayangin tenaga medis kalau pada ngambek. Iya. Lu kalau misalnya tenaga medisnya lu pada Ngambek. nggak punya APD, dia tahu nih harus ngelakuin treat apa sama orang yang sakit. Tapi dia butuh. Dia butuh, nggak ada alatnya. Terutama APD untuk jaga self dia sendiri. Yang gue bingungin kenapa dia bisa dapat APD gitu. Iya, berarti kan Sedangkan ada dia yang sipil. menjual. Iya. Ada yang menjual. Sedangkan tenaga medis tuh gua lihat di daerah mana ya, Malang apa mana,
dia cuma pakai jas hujan. Ya, Dibilang kalau miris, jas hujan, miris. jas hujan juga sebenarnya gue nggak tahu bisa apa enggak ya. Cuma kan namanya kita Ya tetap berpikir. aja nggak bisa kalau jas hujan tuh kayak apa ya? Sebenarnya secara fungsi dapat, jadi mencegah kontak secara langsung. Cuman secara standarisasi nggak kena, Iya. nggak dapet. Karena kalau APD itu kan lu Sama pakai, kesannya nggak bisa miris dilepas. banget bro. Iya, Masa kesian. emang duit warga? Mungkin kalau duit untuk pajak sipil nih. sih nggak masalah sih ya. Kayak duit pajak kemana gitu, masa nggak sanggup buat beliin secara free gitu kan? Yang gue heran sih itu sipil bisa dapat APD. Ya berarti kan dia beli atau dia tahu nih orang yang punya, makanya dia beli. Kenapa gitu ngebolehin sipil beli gitu? Tapi APD itu sebenarnya ada pabrik yang bikin nggak sih? Ada, Ada lah Di Indo tuh kayak. ada. di Indo Gue ada, soalnya ada. baru apa kayak apa sih namanya, kayak lu baru bener-bener oh ini loh APD itu baru sekarang. Baru tahu. Iya, Hmm. karena kayak itu salah satu hal yang penting untuk medis ya katanya, dan gue baru tahu itu kalau APD itu emang penting. Sebelumnya gue nggak notice adanya APD ini, gue lebih notice kayak sanitizer Itu atau udah termasuk, masker. itu udah termasuk. Iya, gue lebih notice itu karena emang ya itu kayak barang yang sehari-hari lu butuhin. Kalau Itu APD termasuk ini alat kan pengaman itu. iya, APD ini kan dibutuhin sehari-hari sama tenaga Tenaga medis. medis. Sedangkan kita yang istilahnya kita bisa kita jaga self kita sendiri, ya kita nggak harus butuh itu. Ini tenaga medis yang butuh itu. Iya, karena tenaga medis ngurusin orang-orang yang sakit. Sekarang kalau tenaga medis ya pada sakit juga, lah siapa yang ngurusin? Anak koas aja sekarang diturunin kok. Anak koas udah berapa diturunin? Banyak yang belum pada lulus disuruh Banyak. ke Wisma Atlet itu Orang sekarang lu sendiri. bayangin anak Jakarta juga koas. minta. Relawan. Iya. Anak koas kalau Saya misalnya nggak tahu belum apa-apa nih, tiba-tiba turun gitu kan, nanganin orang pasien batuk, terus dia ngobrol, catat penyakitnya apa segala macam, tahu-tahu kena. Kan kasihan. Makanya gue masih bingung juga, ini APD sesusah itu kah? Berarti kan kalau bisa susah, antara pabriknya nggak bisa ngebutuhin demand, atau mungkin demandnya yang nyimpen itu barang. Kalau menurut gua, Orang-orang yang membutuhkannya itu sebenarnya punya, cuma dia Kalau- nggak mau jual nanti. kalau boleh. kalau Nunggu menurut di gua langkah. tuh Heeh. sebenarnya buat ngebikinnya tuh mereka semua bisa, cuman mungkin dananya tuh yang nggak ada. Nah jadi kan seketika banyak dong orang buka penggalangan dana buat sumbangin kemana. Ya. Nah tapi ketika semua warga udah mulai galang dana, donasi, peran pemerintah tuh jadi nggak ada. Kesannya masa pemerintah nggak sanggup gitu, masa kita sendiri sih yang harus ngedonasiin 1.000-2.000 uang kita buat negara ini. Kesannya kita nggak ada gunanya gitu, jadinya kayak buat bayar pajak, duit pajak gua kemana gitu bro. Duit yang Ya. ada di Tapi kalau Duit pemerintah pajak ya tuh gua, kemana gitu, bro? kalau pemerintah mungkin dia punya Kalau sesuatu menurut dorongan yang sebenarnya belum saatnya untuk dikeluarin, ngerti nggak lu kayak? bukan belum saatnya dikeluarin. memang Kalau harus menurut gua udah harus secepatnya, dikeluarin. harus Enggak, secepatnya dikeluarin. maksud gua kayak gini. Dia gua itu bingung sama pemerintah, enggak. dia nahan nunggu Jakarta apa gitu. itu sekarang lagi bikin lab khusus. Gue lupa tuh lab apa, di podcastnya Dedi sama si apa Gubernur Anies. DKI, iya Anies Baswedan. Itu katanya Pak Anies bilang ke Mas Dedi kalau misalnya Jakarta ini lagi bangun kayak buat, gue lupa namanya, Laboratorium khusus. kayak nggak tahu laboratorium, nggak tahu tempat karantina atau Dia apa. memang punya memang udah ada laboratorium khususnya. Mungkin dananya lagi ke situ, atau mungkin kayak Gini, kalau itu mungkin masuknya APBD daerah, dana daerah ya, beda Iya. sama dana pemerintah pusat. Pusat. Beda, Pal. Bener beda jauh. Nah sekarang kalau misalnya pusat yang belum gerak, ini udah bagus. Nah. Pemerintah daerahnya udah berani gerak dong. Iya. Kenapa pemerintah pusat yang nggak ngelirik? Gitu? Nah, itu Kan gitu pertanyaannya. maksud gua. Ngerti nggak lu? Lu pemerintah pusatnya udah punya dana pasti lebih besar daripada pemerintah daerah. Tapi kenapa nggak dikeluarin? Entah belum Kalau nggak, dikeluarin bisa- atau gua nggak tahu ya. Kalau nggak bisa juga gini, dananya udah disebar nih ke seluruh daerah nih. Tinggal cara setiap daerahnya itu aja gimana gunainnya. Cuman kalau menurut gua karena nggak ada kepastian dari pemerintah yang jelas disuruh buat apa, mereka jadi sembarang buat apa aja. Bisa jadi kayak gitu. Jadi karena nggak disuruh, oh gue dikasih dana nih buat nanggulangin ini masalah, cuman nggak dikasih rincian khusus harus buat apa, jadi dia bisa mikir, oh bisa buat yang lain dulu mungkin begitu. Karena kurang ketegasan dari pusatnya. Kalau mungkin dia ngomong, ini dana buat
ngasih apa misal buat beli apa gitu Nggak masker atau dirinci gitu apa ya maksudnya. dirinciin itu emang khusus buat apa mungkin bisa dananya mungkin pasti ada harusnya udah ada dari sekarang cuman karena mereka kurang tegas atau gimana apa kebanyakan tangan atau kebanyakan agenda atau bisa juga sih. Kalau agenda sih gue kurang tahu ya agenda pemerintah pusat tuh, karena agenda untuk pencegahan lockdown aja sampai sekarang belum turun perizinannya. Makanya pemerintah daerah udah banyak yang ngelakuin sendiri. Kalau soal lockdown tuh menurut gua Indonesia Kita- belum pantas buat lockdown. emang belum pantas karena kalau ketika lu kalau mau lockdown suatu daerah harus ada dana sosial tuh bantuan sosial harus udah ada tuh daerah misal kampung mana nih mau lockdown otomatis dia nggak keluar sama sekali dong berarti dia harus punya bahan pangan yang cukup bahan semualah buat kehidupan mereka sehari-hari selama masa lockdown. Nah menurut gua belum ada yang satupun kota yang pantas buat di lockdown karena mereka belum mencukupi semuanya. Tapi Tegal berani. Tegal berani mungkin karena gimana ya mungkin mereka masih beli juga kan dari luar nggak mungkin dia nggak beli dari luar. Ya tapi kan yang Itu kan sekarang belum katanya, lockdown seutuhnya. bukannya dia udah Masih bilang sampai karantina Juni. Masih wilayah. karantina wilayah. Jatuhnya masih karantina Tapi kalau udah wilayah. lockdown seutuhnya, ketika lu buat keluar rumah aja susah itu baru lockdown. Nah kalau kayak di Itali itu kenapa dia lockdown bener-bener lockdown? Karena emang pemerintahnya udah ngepastiin lu pada nih yang di rumah Dibiayain. ada bahan makanan ntar dikasihin, ada masker segala macem, obat-obatan udah dipastiin bakal ada. Nah pemerintah kita itu yang belum berani atau emang gimana ya mungkin ekonominya sih. Dan- Dan kalau menurut gua nih pemerintah tuh harus manggil pakar ekonomi berapa lah yang paling terkenal di Indonesia jadiin satu dirapatin Iya, sesuai via online lah dia ngerapatin via Skype gitu rame-rame dirapatin apa efeknya ketika dana pemerintah itu digelontorin buat semuanya ini buat nalangin virus ini efeknya tuh bakal apa apakah Indonesia bakal chaos kah atau bakal kekurangan dana kah buat segala macem menurut gua ya suruh mereka pikirin pakar ekonomi tuh biar setidaknya udah ada ini ya pemikiran ke depan gitu terburuknya tuh jadinya apa kan mereka kan banyak tuh kan pakar-pakarnya Katanya kalau itu udah disimulasi nama Jokowi. ya mungkin Cuma kan mereka baru simulasi sih gue belum dengar sih simulasinya tapi setidaknya Jokowi udah bilang, udah. udah sempat ngomong kita ada kemungkinan paling rendah, terus kemungkinan standar, bukan standar lebih ke jadi dia pemerintah nggak terlalu bingung karena warganya juga membantu mikirin. ya kalau kayak gitu sih. ya menurut gue sih sarannya Dokter Tirta yang suruh ngumpulin beberapa konglo-konglo yang ada di Jakarta itu bener. Termasuk cewek lu. Ya enggak juga lah, cewek gue bukan termasuk konglo. Gue termasuk konglo Konglo apa? Konglomerat itu sekarang yang jual Konglomerat. masker, hand sanitizer, terus punya APD di rumahnya, itu menurut gua Konglomerat konglomerat. dadakan itu. gue konglomerat termasuk gue Konglomerat, iya bukan konglomerat. bukan setidaknya gue ngaku. Ya mungkin segitu dulu yang bisa kita omongin untuk saat ini ya. Kita nunggu juga perkembangan soal penimbunan dan lain sebagainya yang terkait dengan Kasus kasus Ya COVID-19 ini. lo gue tangkepin anjing. Ya soalnya kita juga resah. Gue sebenarnya resah sama orang-orang yang emang nggak harus lu nggak harus punya itu, tapi kenapa lu menggunakan itu gitu. Sedangkan Di ada yang Facebook gua dibutuhkan report aja. lagi. dan buat lu yang penimbun masker, hand sanitizer, lu bakal tahu akibatnya. Dah sekian dari kita. Mungkin kalau misalnya emang ada yang mau denger kelanjutannya, kita bisa buat podcast selanjutnya. Cuma kita lihat nanti aja gimana perkembangan soal masalah ini. Kalau emang makin marak, kita nggak menutup kemungkinan akan angkat bicara lagi. Walaupun kita bukan siapa-siapa dan belum tentu didengar ya. Seenggaknya kita memberikan masukan, saran dan juga kritik. Jadi kita nggak cuma ngasih saran sama nggak ngasih kritik doang, kita memberikan saran juga. Sorry juga kalau saya salah kata. Oke, baik. Terima kasih. Bye Salam bye. Utang.